mulia, inilah para khotimin dan khotimat DPG El Salim Angkatan ke-14. Kepada seluruh tamu undangan dipersilakan untuk berdiri. Para khotimin dan khotimat ini telah menempuh pendidikan mulai dari jilid 1 hingga kelas finish. Semoga ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. ibunya Fatimah binti Muhammad Alwi.
Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segenap rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahmat, hidayah, dan inayahnya lah kita dapat bermuwajahah di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam acara Khotaman Al-Quran dan Imtihan metode qiraati tingkat dasar usia di bawah 5 tahun TPQ El Salim yang ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perlu diketahui untuk khotaman saat ini barulah khotaman tingkat dasar. Untuk selanjutnya, khotaman tingkat selanjutnya adalah mereka masih berada di kelas pra-PT-PT. Di kelas pra-PT-PT nanti putra-putri penjenengan semua akan dibimbing untuk membaca Al-Qur'annya lebih baik, untuk dilatih untuk membaca Al-Qur'an dengan istiqomah, yakni pertama dimulai dengan setengah juz. Kedua, kalau mereka sudah beberapa bulan, setiap sekali baca setengah juz yang harus dibaca di TPQ dan harus dibaca di rumah lagi dengan juz yang sama. Berikutnya nanti akan dilanjutkan sekali duduk mereka akan membaca 1 juz. Dilanjutkan lagi sekali duduk nanti mereka membaca 1,5 juz, 2 juz, dan terakhir 3 juz sekali duduk. Insya Allah akan ditempuh dalam waktu 1,5 tahun. Mereka akan khotam sebanyak 60 kali khotam. Nyun sewu, saat ini banyak sekali wali santri yang gini, Ustazah, ini saya belum lancar kok sudah naik. Ngoten nggih. Saya mohon penjenengan tetap manut nurut terhadap guru-guru yang ngajar putra-putri penjenengan. Insya Allah meskipun waktu dijilid putra-putri penjenengan belum lancar baca Al-Quran, nanti di kelas pra-PT-PT akan kami garap bersama teman-teman semua, dan dilanjutkan lagi di PT-PT-nya. Insya Allah putra-putri penjenengan bisa hafal Al-Quran 30 juz di bawah usia 9 tahun. Saya kira sudah cukup sambutan dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma
wa idza halau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baik, sudah 4 ayat tasdik. Sadaqallahul adzim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum wala khamsatin illa wa sadisuhum wala adna min dalika wala akthara illa wa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anakku. Lalaran pelajaran gharib, muskilat dan hati-hati dalam Al-Quran. Baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus berhenti 2 titik di kamu anakku. Berhenti di satu tempat. Tak kalah kafa diam tanda wasa. Sampainya berhenti salam kau. Alhamdulillah tanda wasa. Selainnya hebat terus. Anak nanya panjang dibaca pendek. Udah anak nanya panjang dibaca pendek. Jangan anak nanya panjang dosa dibaca panjang. Anak nanya panjang dosa dibaca panjang. Anak nanya panjang dosa dibaca panjang. Dapat surat 20 Luqman ayat 15 Insan bermana dibaca irama Tetapa surat Lut ayat 15 Kan ilsa ismu dibaca isalismu Terapa surat 15 ayat 15 Nuh bin dibaca Nuh bin tetapa surat Mabun salah sila layak kedua dibaca pendek dapat surat 6 ayat 2 Ta'isal ayat 4 29 Niatin minyak dibaca pendek iwadah qaimah saka ialah berhenti senang kalau kali sampah menabrak dapat surat 18 ayat kafir ayat 19 Panjabang Lolah Sakta ialah berhenti senang alih sampah penawas dapat surat 18 Al-Kawir ayat 20 Mimar Kodina Halabah Sakta ialah berhenti senang alih sampah penawas 26 ayat 2 bunyinya Wakiraman Laku sakta ialah berhenti jenah Desat alif tanpa nawas Dapat junah Al-Qiyamah 2 bunyinya Kola bila Dapat surat 66 Ada ayat 4 Sadaqallahul azim. Lalaran ilmu tajwid praktis qiraati. Baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna musaddala sekian mendamin yang bertajwid contoh inna summa innama farama walakinna pemedan sukunah sama dan beda misal man
Kun nyun daya ila kamili ila nawi ila kafari. Hukumnya dibagi dua. Asal marian masai matahari walal putih air asal putih air jamal putih panjang ada dari kata berharat tanpa lihat imat hadiri haji pulang selamat arif wasil mati badal 7 mafakin sabat majlis 9 malas alim 10 malalim sangkali 11 malas 12 malalim wahami 13 malalim mahami tapi ibadah dalam satu kalimat tidak boleh dengan masyarakat tentang Selanjutnya, bersiap-siap baik untuk materi yang bisa ditanyakan oleh kedua orang tua, yaitu materi buka baca Al-Quran dan materi pilihan. Adapun materi pilihan yaitu materi tajwid, gharib, surat pendek, doa harian, dan bacaan sholat. Baik, kami persilakan untuk kedua orang tua yang anaknya akan berdiri, kami persilakan untuk memilih nomor yang ada di layar. Baik, selanjutnya anak-anak yang siap ditanya, angkat tangannya. Ya, pertama kali angkat tangan Alia. Ya, Mbak Alia, silakan berdiri Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Lazata Umairah, putri dari Bapak Muhammad Ibrahim Sarif dan Ibu Divnusin Nifasanti. Usia saya 3 tahun 10 bulan. Cita-cita saya menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi dokter. Amin. Alia, pertanyaan tajwid
nomor 11. Hukum nun sukun atau tanwin ada berapa dan sebutkan. Hukum sukun atau tain dibagi 5. 1 idgham bigunna, 2 idgham bilawunna, 3 iklab, 4 idal halqi, 5 ifa hakiki. Bagaimana anak-anak, berapa nilainya? Alhamdulillah. Monggo pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, monggo Bunda. Mbak Alea, minta tolong dibacakan surat pendek, surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra wa ila warakta bansab wa ila rabbika farghab. Bagaimana anak-anak, berapa nilainya? Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah. Mari bersama kita Terima kasih, mengucapkan Bapak, Ibu. kalimat tasbih. Subhanallah. Terima kasih Ayah Bunda. Peserta berikutnya bersiap. Siapa yang mau ditanya duluan? Angkat tangannya. Enggak usah nanti, siapa yang ditanya duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Numa Kasina Atapia, putri dari Bapak Heni Wayu Hermawan dan Ibu Nafita Kista Putih. Usia saya 4 tahun 9 bulan. Cita-cita saya menjadi menghafal Al-Quran dan menjadi dokter. Amin. Pertanyaannya Bapak Ibu, monggo dipersilahkan. Numa, Qorib, Pertanyaan Qorib nomor berapa? nomor 13. Qorib nomor 13, Ustazah minta tolong. Komentari pelajaran Qorib. Ad-dunya ada di surat apa, ayat berapa, dan juz berapa? Atunya punya nun. Iha wajib terdapat di surat Ibrahim ayat 315. Juz 13. Nggih. Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah nilai 100. Pertanyaan berikutnya, monggo Ibu. Mbak Numa ingin bertanya tentang tajwid. Pertanyaan tajwid nomor berapa Ibu? Nomor 2, Tajwid nomor 2. apa yang dinamakan qalqalah? Kalkala, huruf kalkala ada 5. Tak cinta kalkala dibagi 2. Kalkala sungla dan kalkala kumla. Kalkala sungla kalkala nanya asi canta ya kurau ya tuharu ya baharu ya ja'alu ya tuhulu. Kalkala sungla kalkala Bro, kalkala nanya yang matinya matinya dibacakan dibaca wakaf contoh ahadun ahad halaka halaku. Masya Allah. Bagaimana Ibu? Bagaimana anak-anak, berapa nilainya? 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataila Zulimi, putra dari Bapak Abdul Uli dan Ibu Kilbah Mita Amalia Kusti. Usia saya 4 tahun 9 bulan. Cita-cita saya menjadi menghafal Al-Quran dan menjadi pembakaran. Amin. Ingin menjadi pemadam kebakaran biar bisa membantu banyak orang ya. Subhanallah. Monggo Pak pertanyaannya. Pertanyaannya. Tajwid Tajwid nomor berapa Pak? nomor 6. Tajwid nomor 6. Minta tolong Ustazah. Tajwid nomor 6. Monggo Pak dibacakan. Apa yang dimaksud hukum lafaz Allah?
Apa yang dimaksud dengan hukum lafaz Allah? Ayo nak. Hukum lafaz Allah tafsir dan tadi dibaca tafsir. Jika lafaz Allah kasada toma tanpa wawahu nasuwai baca tadi. Jika lafaz Allah kasada toma dan contoh billahi bismillahi. Bagaimana anak-anak, berapa nilainya? 100. Mas Arca masih malu-malu. Semangat Mas, masih ada satu pertanyaan. Monggo Mama. Materi penunjang. Materi penunjang nomor berapa Ibu? Nomor 13. Nomor 13. Bacakan surat Al-Fil. Bacakan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarakan fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaidahum fi taqlil wa awsala alaihim tayran ababil taunihim bi ijaratin min sikil wa ja'alahum ka'asim ma'kul. Bagaimana anak-anak, berapa nilainya? Alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda kepada Mar Asyad. Dipersilakan untuk duduk kembali. Peserta berikutnya yang siap ditanya. Angkat tangannya. Siapa ya? Oh, Marvin yang paling dulu nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Falmalin Alas, putra dari Bapak Muhammad Ali Hasan Al-Madini dan Ibu Hialidang Fadilah. Cita-cita saya usia saya 4 tahun 11 bulan. Cita-cita saya menjadi menghafal Al-Quran dan menjadi atlet sepak bola. Amin. Pertanyaannya Bapak? Ya, makasih. Kakak Malvin, saya mau tanya tentang gorib. Pertanyaan Gorib. Nomor berapa Bapak? Nomor 2. Gorib nomor 2. Monggo dibacakan. Komentari pelajaran gorib man yasha Mayyasyaillahu. Mayyasyaillahu hayati saja panjang dibaca pendek berapa di surat An-An'am ayat 29 juz 7. Bagaimana anak-anak, berapa nilainya? Alhamdulillah. Bagaimana Bapak? Sambut saya. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut dari Mama. Monggo Ma. Kakak Malvin, Mama mau tanya tentang materi penunjang. Materi penunjang nomor berapa Ibu? Nomornya 15. Nomor 15. Bacakan doa sebelum tidur dan doa bangun tidur. Doa sebelum tidur dan doa bangun tidur. Bismillah. Bismikallahumma ahya wa amut. Oke, doa bangun tidur Nak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amarana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak, berapa nilainya? Nggih, matur nuwun Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Nurza Amaila Putri dari Bapak Fadil Harwanto dan Ibu Nurza Putri Amrita. Usia saya 4 tahun 8 bulan. Cita-cita saya menjadi menghafal Al-Quran dan menjadi dokter. Amin. Coba bacakan At-Takasur. Surat At-Takasur. Surat At-Takasur. Alakumut takasur hatta zutumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilma yaqim hatalawunna jahim summa talawut aina yaqim summa
Bagaimana Bapak? Pertanyaan berikutnya. Monggo Ibu. Alma, tolong dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah nomor 244 sampai 245 dan diuraikan ya. Nomor 244. Surat 2 Al-Baqarah ayat 244 sampai 245. Faqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Madzalladzi ghalidu wa qadan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsilah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Allahul azim. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Minta tolong diuraikan. Minta yang tolong ayat diuraikan 244. tajwidnya. Matabi'i lafat awal tasrik mada'i mufasir kunna musaddada lafat awal tafim matabi'i idha harfi mat alif li sukun sadaqallahul azim. Bagaimana anak-anak, berapa nilainya? Bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Apa yang dinamakan izhar wajib? Izhar wajib setiap sukun tanwiyah atau waw dalam satu kalimat boleh dibaca dahulu. Di Al-Quran hanya ada 4 ad-dunya, bunyanan, jinwanan, pinwanan. 100. Alhamdulillah. Yang putra sebelah sini. Ya suku diuraikan ya. Bersutu tulisannya saat dibaca sin di surat 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. 100. Allah ta'dilu i'dilu. Allah ta'dilu jika dibaca masalah Allah ta'dilu berapa di surat 5 Al-Maidah ayat 8 juz 6. Iya 100. Komentari bacaan Al-Tahira. Al-Tahira, hati-hati karena panjang, dibaca panjang, terdapat di surat Al-Baqarah ayat 161. Bagaimana Bu? Alhamdulillah. Sekarang ganti yang nomor 4. Tolong bacakan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bagaimana Bu? 100. Alhamdulillah. Bacakan doa keluar rumah. Keluar rumah. Keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. 100. Alhamdulillah. Nah, baca ayat ya. Surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan 7. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana Bapak? Baik, Mumtaz 100. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya kami mohon kesediaannya Ustazah Ida, perwakilan dari Korcam Blimbing Baru. Monggo Ustazah. Untuk Ananda berdua, Ananda yang mana ya mamanya ya? Mamanya yang mana? Mana yang mamanya? Iya, oke. Sama ayahnya, oke. Ananda sayang nggak sama mamanya?
Sayang sekali nggih. Nggih, mau mendoakan? Sudahri mendoakan nggih? Tolong sih dibacakan doa kedua orang tua. Rabbil firli waliya warham adiyadaya warhamuma kama rabbayani sawira. Amin. Alhamdulillah. Sampun. Semuanya mohon membacakan doa kebaikan dunia dan akhirat bersama-sama. Bersama saja, yuk. Amin. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas semua pertanyaannya untuk para khotimin dan khotimat pada pagi hari ini. Demikianlah prosesi imtihan, khotaman dan imtihan ke-14 TPQ El Salim. Kami selaku pemandu acara khotaman dan imtihan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon doa restunya, semoga anak-anak yang dikhotami ini menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Tercapai segala cita-citanya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, berkah ya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersilaturahim dalam suasana gembira, yaitu menyambut khotamnya 5 santri yang kita bina bersama. Hadirin yang berbahagia, perjalanan Qiraati El Salim tidak terasa sampai pada titik ini, yaitu telah menamatkan 14 seri khotaman. Yang ini adalah khotaman untuk santri di bawah 5 tahun pada angkatan yang keempat kalau tidak salah, yang keempat. Alhamdulillah pada setiap khotaman santri di bawah 5 tahun ada saja yang usianya itu kurang dari 4 tahun. Kalau masuknya 3 tahun berarti hanya beberapa bulan. Seperti tadi santri ketiga kalau tidak salah itu pada usia 3 tahun 10 bulan. Berarti dalam 10 bulan tuntas seluruh materi yang dibebankan kepada santri pada tahapan ini, yaitu khotam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kami selaku Ketua LPI mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak, baik itu bimbingan Ustaz Nali selaku Ketua Korjam, lebih-lebih pada para ustadz-ustadzah yang telah bersusah payah memotivasi, mengajari kepada santri-santri kita untuk sampai pada tahapan seperti ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam acara khotaman dan imtihan Al-Quran periode ke-14 di
usia 5 tahun TPG El Salim. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada para asatidz dan asatidah yang dengan tulus penuh kasih sayang dan sabar mengajarkan dan menanamkan kecintaan kepada Al-Quran sejak usia dini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami para orang tua, mali, santri dan santriawati sangat bangga dan terharu melihat anak-anak masih kecil mampu menamatkan bacaan Al-Quran. Tentu ini juga bukan hanya hasil dari usaha anak-anak ataupun wali santri atau santriwati, melainkan juga berkat bimbingan dan kesungguhan para guru. Sebagai orang tua, kami juga ingin menyampaikan kesan dan pesan bahwa suasana belajar di TPG El Salim ini sangat hangat dan mendidik, membuat anak-anak senang belajar dan semangat untuk belajar Al-Quran. Semoga semangat ini akan terus terjaga dan TPG El Salim akan semakin maju dan mencetak generasi Quraini yang berakhlakul karimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, wali santri dan seluruh undangan yang berbahagia, Koordinator Pendidikan Al-Quran Cabang Malang 2 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada seluruh lembaga pendidikan Al-Quran metode Qiraati, khususnya TPG El Salim yang telah bersama-sama untuk menegakkan kalimat Allah melalui pendidikan Al-Quran yang menggunakan metode Qiraati, yang sampai saat ini untuk El Salim melakukan atau melaksanakan khotaman untuk anak-anak di usia kurang dari 5 tahun. Anak kecil seperti itu mereka diuji dengan 8 materi. Ujiannya tidak pakai tulis, tapi ujiannya dengan pakai lisan, maju ke pentasbih sendiri-sendiri, jumlahnya 8 pentasbih, 8 dewan penguji. Untuk yang di El Salim ini, 5 santri yang dikirimkan usia kurang dari 5 tahun, semuanya nilainya lulus amat memuaskan. Para bapak, ibu, wali santri yang saya hormati, untuk membuat anak kecil yang kurang dari 5 tahun yang ada di sini tadi, mereka duduk dengan tenang, mengkondisikan mereka membaca Ad-Duha sampai An-Nas, ditambah dengan lalaran gharib, ditambah dengan lalaran tajwid, ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini enggak mudah, amat sulit sekali. Berapa jam mereka duduk di sini? Tapi tidak, anak-anak di El Salim ini sendiri, mereka bisa terkondisikan dengan sebaik-baiknya. Para bapak, ibu, wali santri yang saya hormati, maka pendidikan Al-Quran metode Qiraati, kalau dahulu programnya adalah anak bisa baca Al-Quran, cukup. Tapi sekarang pendidikan Al-Quran metode Qiraati itu programnya dan tujuannya adalah anak hafal Al-Quran di usia kurang dari 9 tahun. Sudah catat ini, hafal Al-Quran usia di bawah 9 tahun. Ini tujuan utamanya. Maka anak-anak yang masuk di TPG dimulai dari usia 3 tahun. Pas usia 3 tahun di tanggal lahirnya. Kemudian sebelum 5 tahun harus sudah ikut IMTAS, imtihan akhir santri. Tidak boleh lebih dari 5 tahun.
Kalau sekarang ini anak-anak ketika dikhotami usia 5 tahun, masuk ke kelas Al-Quran ada di pra PT-PT 1 tahun setengah, berarti nanti anak itu selesai para PT-PT 6 tahun setengah. 1 tahun setengah dari para PT-PT harus masuk 1 tingkat lagi, namanya kelas PT-PT. Kelas PT-PT ditempuh paling akhir 2 tahun setengah dengan proses yang sebelum tadi. Kalau 6 tahun setengah tambah 2 tahun setengah, maka anak itu usia 9 tahun. Insya Allah anak itu umur 9 tahun akan hafal Al-Quran. Ketika menghafalkannya cepat, yang dihafalkan akan terjaga, dan dia hafal 30 juz dengan hafalan yang kuat. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, dan bisa disampaikan kepada siapa-siapa, karena ini adalah tujuan yang amat sangat mulia sekali. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib, abasyirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yakni pemberian penghargaan terbaik
usia di bawah 5 tahun tingkat cabang dan diraih oleh Ananda Alea Razata Humaira dengan masa tempuh pendidikan 9 bulan berhasil meraih terbaik 8 di bawah usia 5 tahun. Qiraati 5 jilid selalu di hati. Khotaman ke-14 sukses. Barakallah. Amin. Qiraati mencetak kader Qur'ani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak terpuji. Qiraati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya kiai dalam saling generasi. Cinta tekan laju, melangkah yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Qiraati kan selalu di hati, tulus murni hanya untuk mengabdi, menanamkan nilai-nilai Qur'ani, mendidik sejak usia dini. Semoga Allah selalu meridhoi, syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama, nusa dan bangsa. Qiraati